Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah najahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah dimanapun berada yang saya cintai, saya berharap dan berdoa semoga kalian senantiasa mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tauhid, mari kita ikuti dengan seksama sajian yang akan membahas buku tauhid tingkat pemula. Kita mulai dari pelajaran tauhid untuk tahun pertama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana a'budu rabbi, ana uhibbu rabbi, rabbi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Aku menyembah Tuhanku, aku mencintai Tuhanku, Tuhanku adalah Allah. Saudaraku yang berbahagia, ini wajib kalian hafalkan lafaz Arabnya beserta maknanya. Kita memasuki pada materi soal jawab. Soal siapakah Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Itu jawabnya. Yang kedua, siapa yang menciptakanmu? Maka jawab, Allah lah yang telah menciptakanku dan yang telah menciptakan seluruh manusia. Allah yang menciptakanku dan yang menciptakan seluruh manusia. Lalu bagaimana dengan kedua orang tua kita, bapak dan ibu? Apakah mereka yang menciptakan? Bukan. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang beragama selain Islam. Saya katakan, siapakah yang menciptakan bapak ini? Dia menjawab, oh ya tentu si bapak dan si ibu. Saudaraku yang berbahagia. Lalu aku jelaskan, ini adalah salah. Bapak dan ibu tidak bisa menentukan jenis kita, ukuran kita, ataupun nasib kita, nasib anak-anaknya. Jadi mereka bukan pencipta kita, hanya penyebab lahirnya kita di dunia. Kalau engkau ditanya, siapakah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan? Maka tentu jawabannya Allah yang telah menciptakan malam, siang, matahari dan rembulan. Allah Maha Pengasih. Allah menciptakan siang dan malam untuk kebaikan kita. Bagaimana seandainya dunia ini malam terus? Tentu kita akan kerepotan bagaimana dan kapan kita bekerja. Atau sebaliknya dunia siang terus, kita akan kerepotan bagaimana kita beristirahat. Allah telah menciptakan matahari untuk kita. Kita tidak terlalu dekat dengan matahari supaya tidak terbakar, dan tidak terlalu jauh supaya tidak kedinginan. Allah, Sang Pencipta yang Maha Bijaksana. Allah telah mengasihi kita. Ikhwan sekalian, dan Allah pula yang telah menciptakan matahari bersinar dengan giatnya, memberikan hangat, panas untuk manusia, untuk tumbuhan-tumbuhan, untuk tumbuh-tumbuhan yang memang disediakan untuk manusia.
matahari tidak kehabisan bahan bakar sampai hari kiamat. Allah Maha Kuasa. Allah menyayangi kita. Allah menciptakan rembulan juga untuk kita, sebagai hiasan langit, sebagai penerang di tengah malam, dan sebagai petunjuk arah dan hitungan waktu. Allah benar-benar sayang kepada kita. Kalau engkau ditanya, siapakah yang menciptakan bumi yang kita berjalan di atasnya ini? Siapakah yang telah menghamparkan bumi sehingga kita enak bertempat tinggal di atasnya? Tentu jawabnya Allah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan. Kita bisa berjalan di atasnya. Siapakah yang menciptakan lautan dan mengalirkan sungai-sungai? Tentu Allah yang telah menciptakan lautan dan sungai-sungai itu. Allah menciptakan itu semuanya untuk kita. Allah menciptakan bumi dengan penuh keseimbangan, tidak goyang, tidak goncang, agar kita bisa hidup tenang. Begitu pula tenang di dalam mengabdi kepadanya. Bayangkan saja, jika bumi itu oleng, diguncang 3-5 menit saja, kita sudah ketakutan. Manusia sudah berantakan. Bagaimana jika terus-terusan bumi itu goyang atau goncang? Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha bijak Allah, maha kasih sayang Allah kepada kita manusia. Allah pula yang telah menciptakan lautan dengan airnya yang asin dan gerak ombak. Itu juga untuk kebaikan kita. Nah, kalau airnya tawar dan diam, tentu baunya akan mampu membunuh kita karena busuknya. Soalnya air tawar menggenang cukup lama pasti akan membusuk. Allah Maha bijak, Maha kasih sayang. Allah pula yang mengalirkan sungai-sungai dan air terjun dari puncak gunung yang tinggi. Allah yang membuat air itu bertahan di permukaan bumi, tidak terus menembus masuk ke dalam tanah. Kenapa? Untuk kita manusia. Allah sungguh sangat menyayangi kita. Kalau ditanya, siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Kita menjawab, Allah yang menurunkan hujan dari langit. Allah yang menurunkan hujan dari langit, dari atas, dari awan atau mendung. Allah pula yang membuat mendung tidak terus naik ke atas langit. Karena di atas awan itu masih ada ruang, namun awan tidak terus membumbung ke angkasa, namun terbatas, diam pada tempat tertentu. Allah Maha Penyayang. Allah menjadikan air hujan itu turun dalam bentuk kecil-kecil, tidak sekaligus tumpah ruah di atas kepala manusia, karena memang supaya tidak menghancurkan. Karena Allah Maha bijak dan Maha kasih sayang. Allah pula yang membuat hujan itu tidak secara tiba-tiba, namun Allah menciptakan tanda akan hujan, yaitu yang berupa awan atau mendung. Mengapa demikian? Agar manusia bisa siap-siap. Allah Maha Pengatur, Maha kasih sayang. Saudaraku yang berbahagia, siapa yang menciptakan pepohonan dan mengeluarkan buah-buahan daripadanya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan pepohonan dan mengeluarkan buah-buahan daripadanya. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu dengan teratur. Semua biji yang tumbuh pasti akarnya akan menjulur ke bawah ke dalam tanah dan daunnya akan menyembul ke atas. Tidak pernah ada biji yang tumbuh terbalik, akarnya ke atas, daunnya ke bawah. Itu semuanya menandakan
bahwa ada Tuhan yang mengaturnya. Dialah Allah. Allah yang menumbuhkan pepohonan yang bermacam-macam, lalu mengeluarkan buah yang bermacam-macam pula, beraneka warna, rasa, rupa. Allah Maha Pemberi rizki. Ikhwan sekalian yang berbahagia, apakah bukan Pak Tani yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Bukan, tentu saja bukan. Coba sajalah, bisakah Pak Tani membuat biji padi satu saja? Satu biji saja? Tidak bisa. Dia hanya merawat. Dia hanya penyebab dari tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Namun Allah yang menumbuhkan semuanya. Ikhwah sekalian, kemudian pelajaran berikutnya, ana a'budullah, ana uhibbullah, Allahu khalaqan nasa li'ibadatihi wa ta'atihi, ibadatullahi wa ta'atuhu wajibatun ala jami'in nas. Ana a'budullah, saya menyembah Allah, karena Allah sudah begitu maha kuasa. Dia adalah sang pencipta, dia sang raja, sang pemilik dan pengatur, maka saya menyembah kepadanya. Ana uhibbullah, saya cinta Allah. Itu semuanya karena Allah begitu maha kasih kepada kita, pemberi rezeki, pelindung kita, serta penolong kita. Makanya ana uhibbullah. Allah telah menciptakan manusia agar beribadah dan taat kepadanya. Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah adalah wajib bagi semua manusia. Ikhwani fillah, kalau ada soal, apa agamamu? Madinuka? Jawabnya tentu, agamaku Islam. Apa Islam itu? Islam adalah mengesahkan Allah dan mentaatinya, serta meninggalkan apa saja yang bertentangan dengan perintahnya. Apakah landasan Islam? Jawabnya, landasan Islam itu adalah syahadat, bersaksi, kesaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita semua berdiri tatkala mendengarkan azan, berdiri untuk menegakkan sholat? Jawabnya, karena sholat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, dan tidaklah seseorang itu disebut muslim kecuali dengan melakukannya. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, la dina liman la sholatalah, innama mawdi'us sholati minad dini ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Sesungguhnya kedudukan salat dari agama Islam ini bagaikan kedudukan kepala dari jasad manusia. Ikhwan sekalian, lalu siapa Rasul yang telah diutus oleh Allah kepada kita? Jawabnya, Rasul tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Allah kepada kita semua. Rasul kita tadi adalah manusia yang paling sempurna fisik dan akhlaknya, manusia yang paling benar jujur ucapannya, manusia yang paling menepati segala janjinya, manusia yang paling takwa kepada Tuhannya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada semua yang namanya makhluk manusia, di mana dan kapanpun berada? Jawabnya, beliau diutus oleh Allah kepada segenap umat manusia agar beliau mengajarkan al-Islam,
mengajarkan al-Islam, agama yang hak. Kenapa? Atau kepada apa Nabi Muhammad SAW mengajak manusia? Rasulullah mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Ikhwan sekalian, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Adapun pelajaran tauhid untuk tahun kedua adalah memahami benar-benar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Raditu billahi rabba. Ini adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk mengenal Rabb Allah ini. Wabil islami dina. Ini menuntut kita untuk memahami Islam. Din Islam itu apa? Wabi Muhammadin Rasulullah wa Nabiyya, menuntut agar kita mengetahui Nabi dan Rasul Muhammad itu siapa. Nah, ketika hal ini yang kita sebut dengan landasan utama, 3 landasan utama, al-usulus salasah, mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasul. Dan saudaraku, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa nabiyya, ini harus kalian hafalkan, kalian amalkan, dan kalian ucapkan. Ucapkanlah ketika mendengar orang azan. Begitu orang azan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, katakan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Karena kata Rasulullah, siapa yang membaca raditu billah sampai akhirnya ketika mendengar muadzin sedang azan, maka akan diampuni dosa-dosanya, seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, ucapkanlah raditu billahi rabbah hingga akhir sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan waktu sore. Janji Rasulullah, katanya, Allah akan meridhoi orang itu pada hari kiamat. Hadis Hasan, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Nasai. Ikhwan sekalian, landasan pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Tuhan Allah yang maha menciptakan. Allah adalah Tuhan yang maha menciptakan, maha menguasai dan maha mengatur. Maha mencipta adalah Al-Khaliq, maha menguasai adalah Al-Malik atau Al-Malik, dan maha mengatur adalah Al-Mudabbir. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Lalu kalau ditanya, bagaimanakah Anda bisa mengenal Allah? Bagaimanakah Anda tahu kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada? Tentu jawab kita adalah, kita mengenal Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya dan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan malam dan siang serta matahari dan rembulan. Fussilat ayat 37. Para jamaah, ikhwan sekalian yang berbahagia, diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah, seorang imam besar yang sudah terkenal dengan kecerdikan dan kecerdasannya. Ada sekelompok orang datang kepada beliau mengatakan, "Wahai Abu Hanifah, buktikan kepada kita bahwasanya Allah itu ada." Memang kaum yang datang ini termasuk orang yang ingkar,
orang-orang yang ingkar adanya Allah. Lalu Abu Hanifah berkata, biarkan aku berpikir sejenak. Setelah itu kemudian Abu Hanifah menjawab, sesungguhnya saya tadi berpikir ada sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan Dajlah di Irak. Kapal itu memuat barang-barang yang banyak sekali. Setelah berlabuh, barang-barang itu turun dengan sendirinya, menata dirinya dengan sendirinya tanpa ada orang. Lalu kapal pun pergi juga tanpa nahkoda. Lalu mereka yang bertanya tadi mengatakan, wah, bagaimana Anda ini kok bisa berkata begitu? Itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Kami tidak mempercayainya. Mana ada semacam itu? Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau kalian tidak mempercayai kejadian semua itu, lalu bagaimana bisa Anda meyakini adanya matahari, rembulan, bintang-bintang, langit dan bumi serta segala isinya ini ada tanpa pencipta? Maka mereka semuanya tidak bisa menjawab, membisu. Kemudian ada seorang Badui, ada orang kampung yang ditanya, bagaimana Anda bisa tahu kalau ada Tuhan, ada Rob? Maka seorang Badui itu menjawab, karena dia tidak tahu kecuali yang di depannya, maka dia menjawab apa yang dia lihatnya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Ini tai onta ini menandakan bahwasanya ada ontanya. Wal atharu yadullu 'alal masir. Jejak kaki manusia menandakan ada orang yang lewat di sini. Fasama'un dzatu abraj wa ardun dzatu fijaj wa biharun dzatu amwaj ala tadullu 'alas sami'il basir. Langit yang punya banyak gugusan bintang-bintang, bumi yang memiliki banyak jalan-jalan yang luas, sementara samudra, lautan-lautan yang memiliki ombak-ombak besar. Tidakkah semuanya itu menunjukkan adanya Tuhan yang bisa mendengar dan bisa melihat? Tentu bala, memang iya demikian adanya. Rekan-rekanku semuanya yang berbahagia, lalu mengenal Allah adalah Allah zat yang disembah dan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Benar, kita menyembah Allah karena Allah sang pencipta. Karena itu semuanya yang tidak mampu mencipta tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Termasuk entah itu malaikat, para nabi, para wali, semuanya tidak punya hak untuk mencipta, tidak punya keistimewaan sifat ketuhanan. Mereka semuanya adalah makhluk yang tunduk kepada Allah sang Khalik. Lalu untuk apakah Allah menciptakan dirimu? Allah menciptakan kamu ini untuk apa? Kita harus tahu. Dan ini adalah harus kita ingat selama kita hidup. Karena ini kita ditanya tujuan. Iya, apa tujuan saya hidup dan lahir di dunia yang dulunya tidak pernah kita ini memikirkan atau membayangkan kalau bisa lahir? Maka jawabnya, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kamu agar kamu menyembah kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Lalu apa maksud ibadah kepadanya? Kecuali menyembah kepadaku. Apa maksudnya itu? Menyembah kepadanya yaitu mentauhidkannya dan mentaatinya. Mentauhidkannya artinya ya meyakini Allah itu satu, esa, dan juga perilaku kita benar-benar kita tujukan kepada Tuhan yang esa itu. Nah, apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah, la ilaha
tidak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah. Memang yang disembah manusia itu banyak. Al-ma'budat, banyak. Tuhan-Tuhan yang dituhankan manusia banyak. Tapi semuanya batil. Kecuali Allah saja yang hak. Allah saja yang hak. Kemudian landasan yang kedua, mengenal agama, ma'rifatuddin. Pertama, Islam adalah mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah dan mentaatinya serta meninggalkan apa yang menyalahi perintahnya. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia pun mengerjakan kebaikannya? Ya, jawabnya tentu tidak ada orang yang lebih baik dari yang demikian ini. Yang kedua, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Satu-satunya agama yang diridhoi, dicintai oleh Allah untuk semua manusia, baik manusia di darat, di laut, di angkasa, dimanapun selama manusia itu hidup dan berakal. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku rela Islam sebagai agama kalian, kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang ketiga, Islam adalah agama kebaikan, agama kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dan kegembiraan, serta agama keadilan. Tanpa Islam semuanya itu tidak bisa diraih. La salama illa fil Islam, tidak bisa sentosa tanpa Islam kecuali di dalam naungan Islam. Wala amana illa fil iman, dan tidak ada keamanan yang dijamin kecuali dengan iman menurut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wala najata illa bittaqwa, tidak ada keselamatan kecuali dengan takwa kepada Allah. Hanya Islam yang masih asli dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saudaraku, Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih." Falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, ya makna kebajikan itu yang sesuai dengan tuntunan Islam, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 112. Lalu kalau ditanya berapakah rukun Islam? Kita jawab saja dan kita hafalkan ini. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat, bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat yang 5 waktu itu tiap harinya. Yang ketiga, mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan bagi orang yang mampu. Yang 4, puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh bagi orang yang mampu, bagi orang yang tidak ada uzur menurut agama. Yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kemudian landasan ketiga, kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita kenal dari diri beliau, pertama, Nabi kita itu adalah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdillah, orang namanya Muhammad banyak, tapi yang kita maksud adalah Muhammad bin Abdillah, orang Arab itu. Dan yang kedua, Allah mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan Islam. Yang ketiga, aku wajib mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya, aku dan kalian wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Dan apa saja yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Jadi kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh menawar, kita tidak boleh menolak sedikit pun apa yang datang dari Rasul. Kalau kita mendengar ada Rasul berkata begini, Rasul menghukumi begini, Rasul berbuat begini, kita jangan menolak atau membantah. Kalau kita tidak tahu, kita tanyakan, apa benar Rasul begitu? Kalau benar, ternyata memang sahih kabar itu dari Nabi, maka kita hanya punya satu sikap, saya percaya, saya membenarkan, dan saya bersedia untuk mengikutinya. Ikhwani fillah rahimahullah. Kemudian kita beralih kepada pelajaran tauhid untuk tahun ketiga. Di dalam mempelajari tauhid untuk tahun ketiga ini juga kita masih mendalami usul aqidatina salasah. Jadi al-usul salasah, yaitu ma'rifatu rabbina, ma'rifatu dinina, ma'rifatu nabiyina. Mengenal Tuhan kita, agama kita, dan Nabi kita. Al-aslul awal, landasan pertama adalah mengenal Tuhan. Ma'rifatul Rabb. Pertama, Allah, Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Tuhan kita adalah Allah yang telah menciptakan kita manusia ini dalam bentuk yang paling baik, paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba kalau kita perhatikan, jutaan makhluk Allah itu, jutaan makhluk hidup, hewan. Kalau kita bandingkan dengan manusia, subhanallah, kita paling sempurna, paling indah. Coba kita perhatikan kulit kita bandingkan dengan kulit hewan. Hidung kita, kedua mata kita, rambut kita, atau sendi-sendi tubuh kita, subhanallah. Allah maha bijak, maha kasih sayang kepada kita manusia. Kita memiliki naluri, memiliki harga diri, memiliki nurani, memiliki akal, jiwa. Kita perkasa, kita bisa berkuasa. Subhanallah, kita benar-benar disayang oleh Allah, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Yang ketiga, mengenal Tuhan kita adalah poinnya. Tuhan kita adalah Allah yang mengatur segala urusan. Jadi berputarnya matahari, berputarnya rembulan, itu semuanya Allah yang mengatur. Kemudian hembusan angin, pembagian hujan, jalannya, perubahan cuaca, suhu, Allah yang atur. Nasib manusia, baiknya, buruknya, Allah yang mengatur. Subhanallah, Allah yang mengatur segalanya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dia yang mengatur urusan dari langit ke bumi. As-Sajdah ayat 5. Allah yang maha mengatur. Termasuk bagaimana Allah mengatur itu ciptaan manusia yang begitu indah. Hidung kita dijadikan menghadap ke bawah. Itu semua ukuran manusia dari Nabi Adam begitu, ukuran normal. Ya, ukuran umum. Allah maha bijak. Ya, supaya kalau hidung kita ke atas bagaimana? Kalau kena hujan, kan penuh dengan air, orang nggak bisa bernafas. Lalu hidung kita juga yang ujungnya ini daging, yang pangkalnya itu adalah tulang. Sebagian tulang, sebagian daging. Kok nggak tulang semuanya? Waduh, susah. Kalau itu tulang semuanya bagaimana kalau kita membersihkan ingus kotoran dari hidung kita? Ya nggak bisa. Kalau itu daging semuanya, wah, kalau ada angin yang kencang, maka akan menutup lubang hidung kita, akan nggak bisa bernafas. Allah maha mengatur segala kalanya. Kalau ada satu orang, dua orang, kok nggak sempurna hidungnya? Allah ingin menunjukkan
agar kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Sementara orang tadi oleh Allah diuji dengan kesabarannya yang akan diberi pahala yang tidak ternilai banyaknya. Ikhwan sekalian, Allah Maha Adil. Lah kalau manusia itu dijadikan cacat semuanya, itu baru Allah nggak adil namanya, nggak bijak. Tapi karena Allah menciptakan ukuran normal adalah semuanya indah, semuanya rapi, semuanya seperti itu sempurna. Itulah Allah Maha Bijaksana. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Poin yang keempat di dalam mengenali Allah, Allah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan yang paling agung, agar mereka menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia agar menyembah kepada Allah, agar bertauhid kepada Allah. Agar bertauhid kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi kita hidup ini, kalian hidup ini bukan untuk main-main, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, apalagi malas-malasan, tidak. Kita sekarang hidup di dunia tempat ujian. Kita jangan santai dulu sebelum lulus di dalam ujian dunia ini. Itulah tempatnya surga di akhirat bagi orang yang lulus. Dan neraka di akhirat bagi orang yang malas. Orang yang enggan beribadah kepada Allah. Kita harus selalu ingat tujuan kita. Tujuan ini segala-galanya. Yang lain hanya pelengkap, sarana untuk bisa menuju ke dalam tujuan tadi. Yang kelima, Allah memerintahkan kita agar kita mengingkari tauhid. Kita kufur, kita ingkar kepada tauhid, dan agar beriman kepada Allah. Jadi kewajiban kita dua. Kita wajib kufur dan wajib iman. Kufur kepada siapa? Kepada tauhid. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Dua-duanya itu harus. Iman kepada Allah saja nggak cukup. Nah, siapa tahu selain itu dia juga iman kepada tauhid. Nah, karena itu harus dua-duanya ini. Iman kepada Allah, iman kufur kepada tauhid. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa yang kufur dengan tauhid, iman kepada Allah, berarti dia benar-benar telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Tali yang kokoh itu apa? Al-urwatul wusqa itu apa? Ini poin yang keenam. Al-urwatul wusqa, tali yang kuat tadi tidak lain dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kufur dengan tauhid itu la ilaha. Kita mengingkari semua ilah yang berbentuk tauhid. Illallah, kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Yaitu yu'minu billah. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Kemudian landasan kedua dalam tahun ketiga ini adalah ma'rifatu dinina al-Islam. Kita mengenal agama kita, yaitu Islam. Pertama, agama kita itu Islam namanya. Ya, Islam itu nama agama kita, nama dan juga sifat. Allah tidak menerima agama selain Islam, siapapun itu orangnya. Hatta Nabi Musa alaihissalam seandainya sekarang hidup, itu juga wajib beragama Islam, beribadah sesuai dengan aturan Islam. Begitu. Jadi tidak diterima agama apapun selain Islam. Memang berjuta-juta agama namun percuma, Allah nggak nerima, Allah nggak meridhoinya. Allah sudah menegaskan dengan tegas di dalam Al-Quran. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dalam surah Ali Imran ayat 85. Jadi kita harus cinta Islam. Kita harus bangga dan bersyukur oleh Allah dijadikan manusia yang lahir sudah ngikut bapak ibu Islam. Kalau kita Islamnya belakangan, masih
Baru saja ketika dewasa, alhamdulillah, berarti kita disayang Allah, kita diselamatkan karena diberi agama yang benar, agama yang diterima. Yang kedua, agama kita Islam ini orang-orangnya itu banyak tingkatannya, semuanya nggak sama. Ada yang rendah, ada yang tengah, sedang, ada yang tinggi. Itu semuanya ya begitulah hidup di dunia ini, semuanya nggak jadi pimpinan dan semuanya juga nggak jadi rakyat. Ada pimpinan dan rakyat. Di dalam Islam itu ada urut-urutannya. Ada tingkatan yang disebut Islam. Ada kemudian di atasnya iman. Di atasnya lagi adalah al-ihsan. Itu urutan tingkatan di dalam Islam. Yang ketiga, Islam itu apa? Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan serta melepaskan diri dari syirik serta orang-orang ahli syirik. Yang keempat, iman itu apa? Iman adalah percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, serta percaya kepada takdirnya, takdir yang baik maupun yang buruk. Yang kelima, ihsan itu apa? Ihsan itu yaitu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat kamu. Ingat itu, Dia melihat kamu. Kalau kita beribadah sudah dengan perasaan seperti itu, berarti kita muhsin. Kemudian yang ketiga, landasan mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, beliau adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang paling mulia dan penutup para nabi. Semua nabi-nabi yang banyak itu yang mulia hanya satu. Yang paling mulia itu hanya Rasulullah. Dan nabi kita ini penutup para nabi. Semua orang yang mengaku jadi nabi setelah nabi kita Muhammad adalah palsu dan dusta pembohong. Jangan tertipu oleh banyaknya pengikut. Oh, kita harus ingat, ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Dia punya pengikut 10.000 orang. Loh, kalau kita melihat banyaknya berarti kita ikut. Nah, tapi karena batil, ya maka kita nggak ikut sekalipun banyak. Jadi kebaikan tidak diukur dengan banyaknya. Ya benar nggak menurut Islam? Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan agama ini. Beliau memerintahkan kepada kita agar melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang kita dari segala bentuk kejahatan. Jadi apa yang diperintah Islam berarti baik, apa yang dilarang berarti buruk. Sekalipun orang mengatakan baik, kalau Islam sudah melarang ya buruk. Gitu. Jadi ukuran kita Islam. Yang ketiga, kita wajib meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus mencontoh Rasulullah, teladan kita, panutan kita dalam segala hal, pergaulan, pakaian, berbicara dan seterusnya. Yang keempat, kita wajib mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW daripada kecintaan kepada selain beliau, kepada bapak, ibu, anak, segala manusia harus dikalahkan dengan cinta kita kepada Allah. Karena kita, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna, tidaklah iman salah seorang dari kamu sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan pada segenap manusia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan kecintaan Nabi itu apa? Bagaimana bentuknya mencintai Nabi? Maka bentuknya yang konkret adalah, yang nyata itu, kita harus mengikutinya dan mentaatinya. Ittiba, mutaba'ah, mengikut Rasul, mencintai Rasul. Apa saja itu kita cinta, itu berarti cinta. Jadi cinta itu bukan menurut cara kita masing-masing, tetapi menurut tata cara yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah saudara-saudaraku semuanya seiman seakidah, materi tauhid dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Harapan semoga kalian bisa memahami, menguasai, meyakini, dan
bisa dijadikan oleh Allah sebagai orang yang faham agama Islam, sebagai hamba yang taat selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita teruskan dengan pelajaran tauhid untuk tahun keempat.